Analis memprediksi BTS akan berkontribusi triliunan ke perekonomian Korea Selatan pada 2023. Sebelumnya telah diumumkan Big Hit Music bahwa Jin menarik permintaannya untuk menunda wajib militernya dan akan mendaftar sebelum akhir tahun. Pengumuman itu juga menyatakan BTS lainnya akan melaksanakan wajib militer mereka berdasarkan jadwal masing-masing. Berita itu disambut dengan reaksi bangga dari banyak ARMY yang mengambil pengumuman dengan tenang dan menjanjikan dukungan mereka untuk grup, berjanji untuk berada di sisi mereka saat menunggu grup berkumpul kembali pada sekitar 2025. Pengumuman tersebut secara efektif menghentikan debat media dan netizen yang sedang berlangsung tentang kemungkinan pemerintah Korea Selatan memberikan pengecualian kepada BTS dari wajib militer mereka yang tidak diminta oleh grup itu. Percakapan terus berlanjut tentang apakah mereka harus dibebaskan untuk kehormatan dan penghargaan yang telah mereka bawa ke budaya Korea secara global. Segera setelah pengumuman dibuat, CEO Hype Label merilis pernyataan yang membahas kekhawatiran dari investor setelah berita tentang pendaftaran grup yang akan datang. Kami selalu menyadari kemungkinan wajib militer dan kami telah lama membuat persiapan untuk siap menghadapi momen ini. Dalam jangka pendek, kegiatan individu untuk beberapa anggota direncanakan hingga paruh pertama tahun 2023 dan kami telah mengamankan konten sebelumnya yang akan memungkinkan BTS untuk melanjutkan keterlibatan mereka dengan penggemar di masa mendatang. Kekhawatiran investor dapat dimengerti, terutama setelah penelitian dilakukan oleh Hyundai pada tahun 2018 menunjukkan BTS menghasilkan lebih dari 3,6 miliar US dollar untuk ekonomi Korea setiap tahun. Analis memprediksi bahwa BTS akan menyumbangkan 29,1 triliun US dollar yang mengejutkan untuk ekonomi Korea Selatan antara 2014 hingga 2023, terus membuktikan betapa besar dampak yang dimiliki grup itu. Di luar dampak finansial mereka, grup ini terus meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap budaya Korea melalui musik dan tindakan mereka. Keputusan mereka untuk dengan bangga melayani wajib militer mereka untuk negara mereka adalah cerita lain karena membuat Korea dan penggemar mereka di seluruh dunia bangga. Dan inilah skop di cabang militer anggota BTS untuk mendaftar dan pendaftaran tertunda Jin. Setiap anggota BTS akan menjalani wajib militer mereka ketika saatnya tiba. Di sini adalah lowdown tentang cabang militer mana setiap anggota akan diizinkan untuk bertugas. Menurut Administrasi Tenaga Kerja Militer pada 18 Oktober, ketika Hype menindaklanjuti rencana mereka yang diumumkan dalam pernyataan mereka yang dirilis 17 Oktober, Jin akan diizinkan untuk melamar dinas tugas aktif di Angkatan Darat. Ada batasan usia pada cabang militer lainnya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Marinir. Di bawah Undang-Undang Dinas Militer saat ini, mendaftar di Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Marinir hanya dapat dilakukan oleh individu hingga usia 28 tahun. Untuk individu berusia 29 tahun ke atas, hanya mendaftar di Angkatan Darat yang dimungkinkan. Sejak Jin lahir pada tahun 1992 dan berusia 29 tahun usia internasional dan 30 usia Korea, ia harus mendaftar di Angkatan Darat. Dia telah menunda dinas militernya hingga akhir 2022 sejak Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata merekomendasikan menyusul revisi Undang-Undang Dinas Militer pada tahun 2020. Sejak Big Hit Music mengumumkan Jin akan menarik penundaan militernya, dia perlu untuk menyerahkan pemberitahuan pembatalannya kepada Administrasi Tenaga Kerja Militer sebelum dia dapat mendaftar. Pejabat Administrasi Tenaga Kerja Militer juga mengomentari waktu pendaftaran Jin, menyatakan bahwa belum ada tanggal yang ditetapkan untuk itu. Waktu pendaftaran fleksibel, bisa tahun ini atau tahun depan. Semuanya, termasuk Jin bergabung dengan militer dalam tahun ini, saat ini masih spekulasi. Berdasarkan usia anggota BTS, Suga, usia 29 tahun Korea dan 28 internasional, juga hanya diizinkan untuk bertugas di Angkatan Darat. Dalam kasus RM dan J-Hope, mereka hanya dapat mendaftar di Angkatan Darat kalau mereka mengajukan pembatalan penundaan militer setelah 2023 karena mereka akan berusia 29 tahun di Korea. Setelah Jin atau kalau anggota lain mengirimkan pemberitahuan pembatalan penundaan militer mereka, Administrasi Tenaga Kerja Militer akan memutuskan waktu pendaftaran mereka berdasarkan beberapa faktor yang meliputi rencana pendaftaran, kebutuhan militer, dan jumlah orang yang saat ini menunggu untuk pendaftaran. Setelah semua faktor dipertimbangkan, pemberitahuan pendaftaran akan dikirim. Jin diprediksi untuk mendaftar baik pada akhir 2022 atau awal 2023. Individu umumnya menerima pemberitahuan pendaftaran mereka dalam waktu 3 bulan setelah mengirimkan pemberitahuan pembatalan mereka. Situasi untuk pendaftaran bervariasi tergantung pada jumlah orang yang menunggu pendaftaran berdasarkan waktu pemberitahuan pembatalan dikirimkan. Secara umum, tanggal pendaftaran adalah dalam waktu 3 bulan setelah pembatalan, tetapi sangat fleksibel karena tergantung pada jumlah orang yang menunggu pendaftaran, kata pejabat Administrasi Tenaga Kerja Militer.
Tapi akhirnya menurut administrasi tenaga kerja militer, musim dingin adalah musim di mana lebih sedikit orang Korea yang berminat mendaftar di militer. Jadi, kalau pemberitahuan pembatalan Jin diajukan di pihak sebelumnya, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa Jin akan mendaftar dalam tahun 2022. Khususnya tidak disebutkan pelayanan publik sebagai alternatif tugas aktif oleh administrasi tenaga kerja militer sepanjang laporan ini. Jimin BTS punya respon lucu terhadap ARMY yang mengomentari Jungkook Marry Me selama siaran langsung terbaru mereka. Setiap fandom di K-pop punya lelucon berkelanjutan yang begitu dalam, bahkan grupnya sendiri mengetahuinya. Ketika berbicara tentang BTS, salah satu meme ikonik adalah Yoongi Marry Me. Semua orang ingin menikahi Suga. Ungkapan itu muncul di tempat yang paling acak, entah itu di konser, atau siaran langsung, atau bahkan di bandara. Tapi sepertinya ada anggota lain yang menerima lamaran pernikahan selama siaran langsung, dan itu adalah Jungkook. Pada tanggal 15 Oktober, BTS memukau ARMY di seluruh dunia ketika mereka tampil di Stadion Busan di depan ribuan penggemar yang bersorak. Seperti yang diharapkan, semua anggota memamerkan bakat, visual, dan pesona mereka yang mempesona. Setelah pertunjukan, anggota J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook semakin mengejutkan ARMY dengan memulai siaran langsung. Tidak mengherankan, segera setelah siaran dimulai, J-Hope memperhatikan bahwa ARMY sudah terbiasa dengan pesan dan mengatakan Yoongi Marry Me di komentar. Ya, sepertinya Suga bukan satu-satunya yang menerima lamaran pernikahan. Jungkook juga menunjukkan bahwa seorang penggemar telah mengirim komentar menanyakan apakah mereka bisa menikah dengannya dengan kalimat Jungkook Marry Me. Setelah melihat komentar itu, Jimin bercanda, "Jadi, apa yang sudah kamu putuskan?" Menanyakan apakah Jungkook sudah memikirkan jawaban untuk lamaran itu, tapi J-Hope tidak bisa menyembunyikan tawanya setelah Jungkook menjawab, aku hanya melihatnya." Tapi, seperti yang diharapkan dari seorang Hyung, Jimin tidak akan membiarkannya begitu saja dan sepertinya menginginkan jawaban dari Jungkook seperti halnya ARMY. Kamu baru saja melihatnya, jadi kamu dapat membuat keputusan sekarang. Mereka mungkin sedang menunggu, kata Jimin. Jungkook kemudian menunjukkan bahwa orang yang mengirim lamaran pernikahan pada awalnya mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang membicarakannya, tapi Jimin berpikir bahwa itu adalah tempat yang tepat untuk mengumumkan apakah dia menerima lamaran itu atau tidak. Tapi Jungkook tidak akan memberikan jawaban begitu cepat dan hanya menegaskan bahwa orang yang mengirim lamaran pernikahan mungkin tidak tahu jawabannya akan berhubungan dengan mereka. Meskipun V mengatakan itu tidak masalah dan bahwa anggota termuda harus menjawab pertanyaan itu, Jimin mengakui bahwa itu mungkin masalahnya dan mereka dengan cepat beralih ke topik berikutnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.